ini Pak. Kami membuat program Solok Sejahtera. Di Kota Solok ini Pak, semuanya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, mungkin tidak sedap itu bergotong royong ya Pak, saling bahu membahu. Termasuk PKK juga Pak, itu menjadikan kepada masyarakat semuanya dari pendidikan atau ekonomi, rumah ini, pokoknya Kota Solok ini Pak, alhamdulillah lah Pak, bisa membawakan masyarakat kotanya ke arah yang lebih sejahtera. Masukan itu Pak dari kami. Sejalan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Ayo, udah mulai panas. Silakan Bu. Ibu, kalau misalkan berani ngeritik juga nggak apa-apa loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat datang tim penilai dari Jakarta ke Kota Solo. Kota Solo, kota kecil, satu kota dan satu nagari, makanya kan hanya satu. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah pemerintah Kota Solo, kami sebagai lembaga adat selalu dilibatkan dalam Forkopimda. Setiap rapat-rapat mengenai pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat kami selalu dilibatkan. Kami Bundokan Luang mempunyai program kerja tentang pendidikan, yaitu Bundokan Luang Masuk Sekolah. Dengan program Sumbang Dua Baleh namanya, itu etika. Mulai dari PAUD, SLTP, dan SLTA. Bahkan kami pernah MOU dengan perguruan tinggi. Kami didukung penuh oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dana kami di Dinas Pariwisata. Kemudian kami juga punya program yaitu mengenai pranikah, menghindari terjadinya pernikahan dini. Itu juga ada programnya, yang terlibat di sana adalah kesehatan, tokoh adat, tokoh agama. Kemudian kami Bundokan Luang juga dilibatkan, contoh saja kami pernah sering rapat-rapat dengan pimpinan Bapak Wali Kota tentang pembangunan. Kalau ada pernah kejadian, yaitu pembangunan yang masyarakat, penyakit masyarakat yang diam-diam membangun rumah di atas riol. Nah, kami menyampaikan kepada pemimpin Bapak Wali Kota waktu itu dan merapat 20 menit sampai langsung kepada PUPR dan langsung ke lapangan. Tuntas. Tidak terjadi lagi, soalnya kan riol itu tempat saluran air. Kemudian kami juga Bundokan Luang selalu dilibatkan dalam bentuk contohnya stunting. Kami pernah kerjasama dengan Ibu Ketua PKK, Ibu Wali Kota, untuk ke lapangan. Penyakit masyarakat yang takut imunisasi, kemudian masyarakat yang juga tidak mau membawa anaknya ke posyandu, Ketua PKK dan kami juga sama Ibu Ketua PKK juga ke lapangan. Itu kami sendiri pribadi mendapatkan masyarakat yang ada apa sih dia tidak mau imunisasi. Dan akhirnya kami menyampaikan supaya dia menyampaikan waktu itu karena dia takut karena kejadian COVID, jadi dia takut imunisasi. Nah sekarang dengan turunnya kami ke lapangan menyampaikan kepada yang takut ke posyandu tadi, kami menyampaikan kalau tidak diimunisasi anak, penyakit sekarang sudah banyak. Nah itu sudah beberapa sudah ada yang terpengaruh. Mungkin itu keterlibatan kami sebagai lembaga adat Bundokan Luang. Apapun pembangunan pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD tadi, kami siap dan kami langsung menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin dan langsung tanggap dengan apa persoalan-persoalan yang ada di Kota Solo. Kemudian untuk kemiskinan juga tetap dipantau, dan kami sebagai lembaga adat, sebagai tokoh masyarakat, kami tetap jeli. Istilahnya kata pepatah Minang, di Panyariang Talingo, di Panyalang Mato, untuk apa, kenapa sih yang miskin itu kadang-kadang kan tingkah dari orang tersebut, padahal dia tidak miskin. Nah itu kami selalu memantau ke lapangan.
bersama Ketua PKK kami selalu bersatu, dan apapun yang untuk UKM juga kami dilibatkan selalu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ada lagi? Nah, silakan Pak. Bisa maju Pak. Itu Bapak boleh duduk di, mohon maaf, di IWAPI itu Pak. Ikatan Wanita Penyebar Isu. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penghormatan kita tumpahkan saja kepada Bidadari yang sama kita hormati Bapak penilai dari Jakarta. Jadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Bapeda Pak, bahwasanya untuk pembangunan di Kota Solo ini itu bermitra dengan ada yang namanya fasilitator. Mungkin ini fasilitator ini adalah satu-satunya di Sumatera Barat yang Kota Solo yang memiliki, di mana di dalam hal pembangunan khusus untuk Kota Solo ini itu fasilitator itu ada di tingkat kelurahan dan ada di tingkat kecamatan sampai nanti ada di tingkat Kota Solo. Nah, fasilitator ini Pak bekerja menghimpun atau menjaring usulan daripada masyarakat-masyarakat yang ada di setiap kelurahan. Jadi nanti masyarakat yang melaporkan kebutuhannya sesuai dengan bidangnya. Itu ada 3 bidang Pak, ada 3 bidang. Yang pertama itu fisik atau praswil, ada sosial budaya, dan ada ekonomi. Dan kami di setiap kelurahan itu ada 3 bidang yang mewakili artinya menjembatani setiap usulan masyarakat untuk pembangunan di Kota Solo ini, di mana nanti setiap fasilitator ini nanti akan melakukan rembuk warga, rembuk terhadap usulan-usulan yang sudah ada di setiap kelurahan, sehingga di setiap kelurahan akan dilakukan nanti yang namanya musrembang kelurahan atau musrembang kel. Dan setelah kami mendapatkan hasilnya, lalu nanti akan dibawa ke musrembang tingkat kecamatan. Nah, di setiap musrembang yang ada, kami selalu melakukan evaluasi, artinya adalah melihat usulan-usulan yang disampaikan oleh setiap masyarakat itu kami lakukan evaluasi ke bawah untuk segi pembangunan baik fisik, sosial, budaya maupun ekonomi, sehingga menjadi prioritas untuk pembangunan di Kota Solo ketiga bidangnya. Artinya tidak ada yang sia-sia. Artinya ketika masyarakat meminta itu bidang ekonomi, memang itu bisa dipenuhi oleh Kota Solo, sehingga tidak ada yang sifatnya ada bangunan sudah dibangun tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Itulah kerja kami di fasilitator, dan kami sangat mengapresiasi sekali Kota Solo menggandeng ada fasilitator dari tingkat bawah, sehingga usulan yang naik di tingkat Kota Solo ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Solo, termasuk bidang sosial budaya tadi, bidang ekonomi, dan bidang fisiknya. Dan kami dilibatkan sampai kepada musrembang tingkat kotanya Pak. Jadi kami dilibatkan sehingga dalam perencanaan nanti kami tahu mana usulan-usulan yang bisa direalisasikan di dalam pembangunan di Kota Solo, mana belum. Sehingga alasan-alasan yang terpenting tidak keakomodirnya suatu usulan itu kami kembalikan kepada masyarakat ke bawah, sehingga usulan yang sudah ada tersebut bisa memuaskan masyarakat di paling bawah ini sejauh mana capaian atau jangkauan yang sudah diberikan oleh masyarakat di bawah. Jadi dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Solo yang menjembatani usulan masyarakat mulai dari bawah, dan selalu sering dengan yang namanya DPRD Pak, ada pokir. Mungkin di sini ada Pak Dewan kita Pak Andi, itu selalu usulan itu kami seringkan Pak. Ada usulan masyarakat itu selalu sering dengan pokir-pokir Bapak Dewan kita yang ada di DPRD Kota Solo, sehingga setiap usulan itu tidak ada yang tumpang tindih. Jadi usulan itu yang diberikan melalui pokir anggota dewan maupun melalui perencanaan di Kota Solo itu bisa sejalan seluruhnya Pak. Cuman itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dari lembaga apa sih Pak? Fasilitator Perencanaan Pembangunan Pak. Itu menginduk di kementerian atau di dinas mana? Itu langsung di bawah naungan Bapeda, kami direkrut Pak, tapi dieskakan oleh wali kota Pak. Ada 3 di tingkat kelurahan, ada yang bidang sosial budaya, ada ekonomi, ada praswil. Nanti di kecamatannya juga ada 3 Pak. Jadi nanti ada musrembang kelurahan, habis musrembang kelurahan dilanjutkan musrembang tingkat kecamatan, dan nanti baru dilanjutkan pada musrembang kota untuk dibahas secara renjang OPD-nya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Ya, 1, 2. Bapak dulu, lalu Ibu nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Tim Pengindah sudah memberi kesempatan kepada kami dari kelompok Sirawi. Saya sedikit menjelaskan dan menerangkan berawal dari mulainya Sirawi ini berdiri ya. Awal-awal mulanya kami sekelompok sekitar masyarakat sekitarnya ingin membuat usaha dari bambu seperti kursi, tusuk sate, dan tempat minum, gelas, tempat HP, ya banyak macam-macam yang lainnya Pak. Jadi awal-awal tuh dari bambu kita bikin, potong bambu tuh kita pakai manual, pakai dari kampak, seperti alat-alat untuk memotong lah. Nah, jadi beriring waktu berjalan, karena Bapak Andi Marianto, Bapak Dewan kita usulkan pokirnya beliau. Nah, melewat pokir beliau ada ide, rupanya untuk zaman sekarang untuk potong bambu itu sudah ada alatnya, dan untuk serutnya, untuk potongnya semuanya ada alatnya semuanya. Jadi melewat pokir beliau diberilah kami anggaran untuk buka usaha itu dan difasilitasi dengan tempat sekaligus. Jadi banyak terima kasih kepada Bapak Andi Marianto dan sudah berdiri usaha sekarang alhamdulillah dan sudah diresmikan beberapa bulan belakangan ini. Nah, jadi ingin menjelaskan itu aja. Terus saya sendiri juga bergerak di bidang konveksi. Kita mau bikin garmen di Solo ini Pak, rencananya mau bikin garmen. Jadi mau usulkan juga ke Pak Andi Marianto pokir untuk alat-alat garmen. Dan untuk konveksi ini saya sudah jalani dari tahun 2008. Nah, tapi ingin lebih maju lagi, ingin lebih berkembang lagi saya sama masyarakat sekitar. Soalnya yang tenaga-tenaga ahli konveksi itu kita banyak, seperti tenaga-tenaga bambu tadi juga banyak, dan alat-alat bambu juga kita banyak di sini Pak. Jadi ingin memanfaatkan semaksimal mungkin usaha-usaha yang ada di Kota Solo ini. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lembaganya apa tadi Pak? Apa Pak? Pengrajin. Oh, oke. Iya, dari bambu Sirawi. Pengrajin bambu. Terima kasih Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia dari Jejaring Kota Kreatif dari Solo Creative Cities Network. BSCC, kami singkat dengan BSCCN. BSCCN merupakan lembaga yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan merupakan jejaring dari Indonesia Creative Cities Network. Dan kami berjejaring di Indonesia sebanyak lebih kurang 250 kabupaten kota. Visi kami pertama mendukung kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pendidikan, dan budaya yang berjejaring, berkelanjutan dan berkembang. Jumlah pelaku ekonomi kreatif dan UMKM yang sudah bergabung pada saat ini sebanyak 18 komunitas, perorangan, bisnis, dan akademisi. Kira-kira berjumlah sekitar 300 orang. Kami sejak berdiri pada tahun 2019 mempunyai mimpi Kota Solo menjadi kota kreatif. Kota kreatif yaitu suatu daerah yang mempunyai strategi dan pengembangan melalui infrastruktur seni dan budaya, ekonomi kreatif, sinonim atas kelas kreatif yang kuat dan membina budaya yang kuat. Kenapa kota kreatif? Karena kekayaan budaya yang melimpah di seluruh Nusantara telah menjadi sumber daya inspirasi dan kreativitas yang tidak akan pernah habisnya. Juga pergeseran dari ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan ke sumber daya berbasis kreativitas dan daya cipta. Yang ketiga, aktivitas ekonomi berbasis kreativitas dan pariwisata. Maka dari itu kami dari Jejaring Kota Kreatif selama ini telah berkolaborasi dengan pemerintah, dengan akademisi dan lainnya untuk menjadikan Kota Solo sebagai kota kreatif yang paling urgensi itu yang pertama, Kota Solo itu belum mempunyai city branding atau jenama kota. Yang kedua, Kota Solo mungkin belum mempunyai creative center, tetapi alhamdulillah habis kegiatan pada Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023 kemarin, kebetulan kami mewakili dari Sumatera Barat. Implementasinya atau aktivasinya setelah kegiatan tersebut pada tahun 2024 ini
kami didampingi oleh Kemendikbud pada kegiatan platform cipta ruang publik dengan cipta ruangnya atau placemaking. Kegiatan itu direncanakan atau didampingi oleh Kemendikbud selama 3 tahun. Insya Allah habis Lebaran ini akan dilaksanakan pendampingannya. Dan yang menjadi urgensi lagi untuk kami komunitas kreatif itu jenama kota atau city branding. Karena city branding itu sangat penting untuk pertama untuk navigasi pembangunan, untuk bagaimana teman-teman dari pelaku ekraf untuk bergerak, karena kita belum mempunyai identitas yang jelas. Tapi itu bukan tugas pemerintah aja, itu tugas kita bersama, yaitu stakeholdernya yang dikenal dengan nama Hexahelix. Ada akademisi, pemerintah, bisnis, media, komunitas, dan agregator. Dan harapan kami pada tahun 2024 ini Kota Solo memiliki city branding atau jenama kota. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir satu, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi juga sudah ikut Pak. Ikut juga. Saya Ketua Basnas Kota Solo Pak. Ya, saya ini. Tapi saya mantan polisi Pak. 38 tahun 3 bulan jadi polisi. Pernah jadi Kapolres di Komando Intelijen Sumatera Barat. Akhirnya saya hijrah ke Basnas. Tidak tahu lah saya sampai ke Basnas polisi. Se-Indonesia itu yang ketua Basnasnya polisi itu Kota Solo. Tapi saya nikmati itu Pak ya. Saya ikuti itu ya. Karena itu garis hidup saya ya. Jadi saya sudah tahun ke-7 Pak di Ketua Basnas. Periodenya 5 tahun Pak. Sudah tahun kedua nih, sama dengan wali kota. Wali kota bulan tahun ini habis. Terus saya 2027 baru habis. Masih panjang lagi Pak ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin. Betul, ya. Memang awalnya di Basnas Kota Solo, kan dulu Bas namanya Pak ya, BAZ. Sekarang tidak BAZ. Sudah keluarnya Undang-Undang 23 2011 PP 14 2014 ya. Peraturan Menteri Agama 2015 ya. Jadi Basnas terpusat ya. Jadi kita sama dengan Pemda Pak. Kita punya RKAT nama Rencana Kerja Anggaran Tahunan ya. Dirapatkan di Sumatera Barat, nanti disetujui Jakarta, baru kita jalankan program-program tahunan. Sama dengan PBD, disahkan dulu, baru boleh jalan. Sebelum itu kita musrembang dulu di kota. Nah, hasil musrembang itu nanti ya, itu ke bawah, kita bawa ke RKT Provinsi Sumatera Barat dan baru ke Jakarta. Di Basnas itu sekarang memang terpusat Jakarta Pak ya. Dan juga sudah punya sistem informasi manajemen Basnas ya. Terlaporkan apa kegiatan Mas hari ini itu terlaporkan ke Basnas RI Jakarta. Jadi kita memang apresiasi Pemda karena apapun yang menyangkut dengan pembangunan, terutama kesejahteraan masyarakat, ya, mengentaskan kemiskinan, sumber daya manusia, kita juga kerjasama dengan Pemda. Ya. Jadi arah Pemda kita masukkan ke program Basnas. Tadi sebagian sudah sampaikan bahwa Solo Sejahtera itu di Kota Solo bersama dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangkan kemiskinan. Juga kita ditarget oleh Basnas RI itu mengurangkan kemiskinan tiap tahun itu. Jadi kita sejalan. Cuma ada bedanya, mungkin bedanya kalau miskin di sosial di BPS ada bedanya kriterianya. Kalau kita dua saja, kaya atau miskin itu ada. Kalau kaya berzakat, yang miskin terima zakat. Nah, itu. Nah, ada istilahnya yang potensi miskin, yang apa namanya miskin, sangat miskin, rentan miskin, potensi miskin. Di Basnas tidak boleh kena syariah. Kita kan asal kita ke syariah. Ya. Jadi dia sejalankan ya, yang daftar cover oleh Pemda, kita rapat dengan Mbak Beda, Pak Wali Kota, nanti
nanti Basnas yang ambil alih. Pokok tidak ada lagi warga Kota Solo yang miskin, apalagi tidak sekolah anaknya. Kita backup semuanya. Apalagi yang tidak bisa berusaha, kita backup. Kalau kita merevisi RKAT itu tidak sulit. Kalau PBD kan nanti tunggu dulu bulan Oktober, kan gitu. Kita tiap bulan bisa direvisi, Pak. Nah, dana kita kan ada zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan ini boleh. Nah, seperti kecelakaan umpamanya, itu tidak ada dananya dari BPJS. Kedutaan dibunuh orang, di sini ada juga. Kita yang bantuin. BPJS tidak dapat, jasa raja tidak dapat, Basnas yang membiayai sampai 60 juta. Jadi tidak ada masyarakat di Kota Solo yang menangis kalau timbul masalah. Kita sudah bersama dengan Pemda itu. Tadi juga kita sampaikan, orang korban-korban seksual itu kita ambil alih, Pak, semuanya tuh. Karena PBD kan revisi dulu kan gitu, karena ada regulasinya. Kita dan sekarang dia butuh, insya Allah besok dapat. Kita siapkan nanti itu, karena asnaf kita kan masuk di situ. Orang miskin, sepanjang orang miskin, tapi kalau orang kaya tidak masuk, walaupun dia dibunuh, ya, dibunuh segala macam, tidak masuk itu. Mungkin yang lain membiayai. Tapi kalau orang tidak mampu, yang terdata di kita, ya, kita kan sudah bantu Pak 10.484 kakak di Kota Solo. Memang kategorinya tidak mampu, ya, mungkin beda dengan miskin. Karena orang itu melapor ke Pak Wali, ke Pak Wawa, ya, Pak tolong dibantu Pak ini, ya, rumah tidak layak ini, ya. Kalau di APBD, di Perkim itu regulasi kan beda. Petunjuk inilah PU, PR, Dijen Bina Marga, banyak petunjuknya. Ya, kita ada banyak petunjuknya. Asal tidak mampu, punya tanah tidak ada, bisa disewakan 10 tahun, ya kita bangun. Jadi tidak ada yang tinggal di lantai tanah Kota Solo lagi Pak, ya. Terus itu wajar Kota Solo nomor 7 tidak miskin di Indonesia dari 514 kabupaten kota, wajar karena memang tidak ada masyarakat yang tinggal di tanah miskin. Jakarta kan banyak, bahkan Jembatan ada juga tinggal. Ya, kalau Kota Solo tidak ada lagi, ya. Kita apresiasi Kota Solo, ya, yang bisa membuat nomor 7 tidak miskin di Indonesia, ya. Seluruh program Kota Solo kita backup semuanya, ya. Anak sekolah kita sekolahkan ke luar negeri, kita backup. Tidak ada kepala tiennya sini untuk sekolah ke luar negeri. Kalau ke Jerman bahasa Jerman, kalau ke Arab bahasa Arab. Tidak ada kepala tien sini. Yang lulus kita sekolahkan ke Jerman, ke Timur Tengah. Kita bayar berdua, Pemda dan Basnas. Itu. Lalu nanti kita harap nanti pulang dari Timur Tengah dia mengabdi di Kota Solo. Pulang dari Jerman nanti mengabdi di Kota Solo. Itu semacam kesepakatan tidak tertulis banyak. Boleh dia nanti berkembang mau ke Jakarta kemana boleh aja, tapi yang tidak tertulisnya mengabdi dulu di Kota Solo. Yang mampu tak sekolah ke dokter, ke Unpad, tak mampu dia kita biaya beasiswa binaan Basnas. Sekarang itu tuh ada 50 orang kita bantu Pak, ya. Beasiswa binaan Basnas, nanti boleh Bapak cek ke lapar boleh. Nah sudah jadi dokter di Unpad Bandung, ya. Kita biaya terus tiap bulan, ya. Supaya dia orang tuanya tukang ojek. Masa bisa sekolah kedokteran kalau tidak dibantu oleh Pemda dan Basnas, ya. Insya Allah itu di Solo tidak kita biarkan. Yang mampu otaknya kita sekolahkan, ya. Yang tidak mampu ekonominya kita bantu. Tidak ada modal usaha UMKM kita bantu, ya. Kita bantu tuh redam. Tidak ada modal sudah jadi pengusaha. Ada juga yang perabot namanya, ya. Furnitur dari 0% sekarang sudah omsetnya 300 juta. Sudah punya karyawan 15 orang. Kita backup dengan Basnas, Pak. Jadi Basnas itu selalu dari awal perencanaan sampai pelaksanaan kita selalu berkoordinasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah lewat kepala BPD. BPD ini sering ingat ke saya nih Pak, ya. Kenapa kita dapat rapat tuh? Pasti orang miskin. Dapat mesejahterakan orang miskin di Kota Solo. Insya Allah, ya. Kita selalu ada dana yang bisa dipakai kapan saja. BLT ada di kita Pak. Kalau di Pemda kan ada BLT. Programnya terus tahunan, ya. Insya Allah kita apresiasi Pemda bisa kolaborasi dengan Basnas, ya. Istilah kami di sini APBD itu saku-saku kanan, Basnas itu saku-saku kiri. Kalau interesat ambil saku kiri,
pasti uangnya pasti ada itu. Kalau sebelah kanan, lihat dulu perencanaan masuk atau tidak kan itu. Kalau basah masuk terus Pak, sepanjang untuk kondisi masyarakat. Itu barangkali gambar Sumatera Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah tiba waktunya untuk tanya jawab karena sudah 20 menit lebih. Testimoni yang sangat baik dari Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya akan mengundang Pak Fikri atau Prof Mudrajat di online untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau belum ada yang hadir fisik di sini, Bu Maria? Karyawan, ya,